Tema kita pada malam hari ini, tajuk besarnya adalah apa tadi? Amazing wisdom of Islam, yaitu wisdom atau kebijaksanaan yang hadir dibawa oleh Islam yang membuat kehidupan kita menjadi indah. Lalu di bawah ada disampaikan tadi tentang tafsir kebangsaan. Jadi ini saya terus terang agak bingung kalau tafsir kebangsaan ini. Ini maksudnya apakah bicara tentang ayat-ayat yang berbicara tentang kebangsaan atau menafsirkan kebangsaan dalam pandangan Islam? Saya ambil yang kedua saja. Tafsir kebangsaan dalam arti memaknakan al-wataniyah atau kebangsaan dalam pandangan Islam. Jadi saya pilih bahwa yang dimaksudkan tafsir kebangsaan itu adalah apa pandangan Islam terhadap al-wataniyah atau kebangsaan. Kenapa pertanyaan ini perlu kita bahas pada malam hari ini? Karena ternyata sampai hari ini masih ada di antara kita yang memahami atau menganggap bahwa kebangsaan itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Bahwa negara bangsa itu bukanlah sesuatu yang dianjurkan oleh Islam. Apakah itu benar? Mari kita lihat. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ayat yang dibaca oleh khori kita tadi menggambarkan satu karakteristik umat Islam, yaitu karakteristik al-wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian, wahai umat, adalah umat pertengahan. Kata pertengahan ini tidak bisa dimaknakan secara mutlak bahwa harus ada di tengah. Kadang-kadang, dan itu sering dalam kehidupan kita, ketika pilihannya adalah sesuatu yang memang mutlak kebenaran dengan sesuatu yang memang mutlak kebatilan, maka tentu kita memilih yang mutlak kebenaran. Kalau ada fakta dan rekayasa, ya kita pilih yang fakta. Sekarang lagi rame antara rekayasa dan fakta. Pilih mana? Pilih pertengahan. Tidak berarti secara mutlak kita tidak punya sikap. Tetapi pertengahan dalam umat wasata itu pertama kata ulama, proporsionalitas. Jadi umat pertengahan itu adalah umat yang proporsional. Kalau kita membaca tentang proporsionalitas, artinya itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Yang penting dipentingkan, yang nggak penting dibelakangkan. Dan itu adalah salah satu dari tunjukkan makna keadilan. Karena itu ummatan wasata, pertama kata ulama, ummatan udula, yaitu umat yang adil. Dan bentuk implementasi dari keadilan dalam kehidupan adalah kita mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Imam Ghazali mengatakan, definisi keadilan adalah wad'u syai' fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, dalam makna wasatan itu adalah khiyar. Khiyar itu artinya yang terbaik. Dan yang terbaik ini bukan kata benda. Menurut ulama, dalam konteks umatan wasata, tetapi upaya dan ikhtiar untuk terus-menerus menghadirkan yang terbaik dalam kehidupan.
Karena itu umat Islam adalah dalam sepanjang bentangan 1400-an tahun lebih hadir di pentas sejarah, umat Islam sebagian dalam 1400-an tahun itu adalah umat yang terbuka, inklusif. Karena terbuka, sikap membuka diri adalah salah satu syarat untuk bisa mampu terus mengejar nilai-nilai yang lebih baik dari yang sebelumnya. Sayyidina Umar tidak akan mungkin bisa meninggalkan warisan pemerintahan yang menurut ukurannya itu pada masa itu adalah pemerintahan yang sangat canggih, kecuali Sayyidina Umar tidak mungkin membangun pemerintahan yang canggih tanpa mengadopsi sistem yang beliau pelajari dari Persia. Persia bukan negara Islam. Pemimpinnya juga bukan beragama Islam, bahkan bermusuhan. Pada masa Rasulullah SAW setelahnya, Persia termasuk sangat antipati. Tetapi di tengah-tengah situasi katakanlah hostilitas, nggak akrab, nggak bersahabat, tapi tetap ada yang bisa diambil, tetap ada yang bisa diadopsi dari sistem mereka. Maka Imam Suyuti mencatat bahwa Sayyidina Umar bin Al-Khattab adalah awwalu man dawwana dawawin. Beliaulah yang pertama kali membagi pemerintahan itu dalam bagian-bagian yang masing-masing memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab. Kalau bahasa kita, departemen, kementerian. Gak ada zaman Nabi, tidak ada zaman Abu Bakar, tapi adanya pada zaman Umar ketika beliau mendapatkan informasi saat itu wilayah Islam semakin luas. Kalau dulu hanya di Jazirah Arab, lalu bentangannya terus sampai ke Asia Tengah, sampai ke ujung-ujung yang tidak pernah tergambar oleh orang Arab pada awal-awal Islam. Maka semakin banyak orang yang masuk Islam, orang yang non-Arab juga makin banyak, kompleksitas negara makin besar, yang diurus juga berlipat ganda. Sayyidina Umar merenung, apa yang mesti saya lakukan? Tanah makin luas, orang makin banyak. Kalau kayak gini sistemnya saya nggak sanggup. Maka beliau diberitahu, orang Persia itu punya tatanan pemerintahan yang canggih. Mereka punya diwan-diwan, dibagi-bagi. Urusan ekonomi, urusan sosial, pasar kayak begini. Kemudian anak-anak yatim, miskin kayak begini. Semua ada aturan-aturannya, ada pembagian. Maka Sayyidina Umar menerapkan itu. Itulah yang menjadi fondasi. Kalau kita baca sejarah Khulafaur Rasyidun, jadi al-asasul idari, fondasi administrasi pemerintahan terkuat pada masa Khulafaur Rasyidun itu ada pada masa Sayyidina Umar. Dan itu diambil dari Persia. Kenapa? Untuk mewujudkan ummatan wasatoh. Tidak mungkin kita bisa terus mengembangkan diri dengan tanpa belajar, melengkapi diri kita dengan eksperimen, dengan keahlian, dengan bahkan juga dengan hikmah yang datang dari mana saja. Selama itu baik, tidak bertentangan dengan prinsip Islam, silakan. Ummatan wasatoh. Nah, saudara-saudara sekalian, proporsionalitas yang menjadi karakter dari umat Islam, yang artinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, ini membuat umat Islam itu bisa mengembangkan diri dalam peradaban apapun. Islam bisa berkembang di budaya manapun, karena memang ada ruang.
pada saat akidah kita itu sifatnya limitatif, akidah kita itu sederhana, ya, tegas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ritual ibadah aktif, khususnya yang wajib-wajib dan yang rukun-rukun. Sholat 5 waktu, gak boleh ditambah, gak boleh dikurangi. Kewajiban menunaikan zakat, gak boleh dinegosiasi. Puasa Ramadan wajib bagi siapapun yang telah memenuhi syaratnya. Naik haji dengan manasiknya, itu semua limitasi. Pada saat yang sama, Islam juga mengajarkan kita bahwa di dalam ruang, ya, sosial kemasyarakatan dan kehidupan secara luas, ya, ruang publik bahasa kita, ruang interaksi sosial, ruang muamalah, kita dimungkinkan untuk berkreasi dengan seluas-luasnya. Wataniyah, ya, juga adalah bagian, ya, dari kreasi kita untuk membangun tatanan sosial yang baik. Jadi kita membangun negara bangsa, ini ijtihad kita umat Islam di Indonesia. Dengan komponen bangsa yang lain, ini terbaik. Betul, ini mampu mewujudkan kemaslahatan kita semua. Ada satu pertanyaan. Kalau memang cinta tanah air itu penting, kok nggak ada perintahnya dalam Al-Quran? Pernah nggak ada perintah cinta tanah air dalam Al-Quran secara eksplisit? Wahai orang-orang beriman, cintailah tanah airmu. Pernah nggak? Ada nggak? Memang tidak ada. Tetapi, sesuatu itu tidak ada di dalam Al-Quran bukan berarti bahwa sesuatu itu tidak diakui. Bahkan kadang-kadang kata Imam Ghazali, banyak hal dalam kehidupan ini tidak diperintahkan langsung dalam Al-Quran karena memang hal-hal itu sudah melekat, hal-hal itu sudah melekat dengan tabiat kita sebagai manusia. Contoh, ayat-ayat tentang kewajiban anak berbakti sama orang tua, ada nggak? Ayat-ayat birrul walidain ada nggak? Hah? Nggak, nanya serius nih, jawab dong. Ada nggak? Ayat-ayat berbakti, anak disuruh bakti sama orang tua, ada nggak? Hah? Ada nggak? Ada, bahkan berulang-ulang. Bahkan berbaktinya pun sampai apa itu? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Coba. Kalau satu dari dua orang tuamu telah lanjut usianya atau kedua-duanya, maka jangan mengatakan ah. Bahkan ada ayat yang lain, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wasahibuhuma fid dunya ma'ruf. Kalau orang tuamu mengajakmu untuk mensekutukan aku, ya, maka jangan taati, tapi tetap temenin dia, baik pada dia, kata-katamu tetap halus. Banyak sekali disebut. Nah, kalau ayat kewajiban orang tua berbuat baik kepada anak, ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Coba baca Al-Quran. Ya ayyuhal aba, misalnya, ahsinu ila auladikum. Wahai para orang tua, berbuat baiklah kalian kepada anak-anak kalian. Ada nggak? Kenapa perintah
kepada orang tua untuk berbuat baik kepada anak itu tidak ada. Padahal perintah anak untuk berbuat baik kepada orang tua itu berulang-ulang disebut. Karena orang tua berbuat baik kepada anak itu sudah melekat dalam hati orang tua. Alhamdulillah, makasih. Saya dari tadi haus, tapi karena ini Jogja kita nggak boleh minta air, harus nunggu kita, sabar. Makasih. Jadi banyak hal Al-Quran itu atau syariat itu tidak menekankan. Karena apa? Karena udah ada dalam diri manusia. Maka itulah Imam Ghazali mengatakan fa inna fit tiba manduhatan anil ijab. Kadangkala banyak hal itu tidak langsung diwajibkan oleh agama karena di dalam tabiat manusia itu sudah melekat sesuatu yang membuatnya melakukan itu dengan tanpa ditegaskan lagi oleh agama. Ilustrasinya seperti tadi. Sedangkan kalau anak sama orang tua itu ya sering lupa. Ya. Yang namanya anak itu kalau sudah besar kan punya kerjaan, menikah, punya istri atau punya suami, lupa sama bapak ibunya. Karena anak sering lupa pada orang tua, ya, maka diingatkan dalam Al-Quran. Sebaliknya karena cinta orang tua itu sudah melekat sepanjang hayatnya, maka agama tidak terlalu repot untuk menekankan kepada manusia. Demikian juga cinta pada tanah air. Karena memang cinta pada tanah air itu sesuatu yang memang fitri, ya, bagian dari penciptaan kita, yang membuat Sayyidina Muhammad SAW yang belasan tahun disiksa di Mekah, tetap saja ketika beliau berhijrah ke Madinah, beliau menoleh dan mengatakan innaki la ahabbu biladillahi ilayya laula anna qaumaki akhrajuni. Duhai Mekah, cintaku padamu ya melekat di hatiku. Engkaulah yang paling ku cinta, tanah yang paling ku sayang. Tapi aku terpaksa pergi karena kaummu, pendudukmu mengusirku. Jadi cinta pada tanah air itu tidak disebutkan dalam Al-Quran bukan karena nggak penting, tapi karena memang sudah seharusnya dan memang itulah apa adanya. So, manusia kecintaan pada tanah air seperti cinta orang tua pada. Makanya ada ungkapan apa? Kasih apa tuh? Kasih ibu apa? Kita ini produk pendidikan, ya. Kita ini produk pendidikan yang makin lama makin kehilangan perspektif keindahan. Kalau dulu zaman saya itu SD kita masih diajarkan banyak sekali peribahasa. Ya. Sekarang sudah jarang. Kalau dulu pendidikan akidah itu tidak pernah lepas dengan akhlak, makanya pendidikannya mata pelajarannya akidah akhlak. Sekarang belajar akidah saja nggak pernah belajar akhlak, akhirnya nggak keluar jadi. Merasa sok paling hebat, paling mulia Islamnya, tapi tidak tercermin pada akhlak. Kenapa? Karena nggak belajar akidah akhlak. Belajarnya cuma akidah tanpa akhlak. Nah kembali adik-adik semua. Ini penting saya sampaikan, ya, supaya jangan confuse. Kadang kita kalau berbicara tentang kehidupan, itu selalu kemudian mengatakan ayat Qurannya mana? Hadisnya apa? Kadang-kadang kita menumpukan diri hanya kepada Al-Quran hadis. Kita lupa bahwa selain Al-Quran hadis itu juga ada rasio, ada hati. Dan itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, hubungan antara akal dan syariat wahyu, ya. Kata Imam Ghazali, akal adalah syar'un minad dakhil,
Dan wahyu itu adalah aqlun minal kharij. Akal itu adalah syariat yang ada dalam diri kita, sedangkan wahyu adalah akal yang datang dari luar diri kita. Dengan kata lain, antara wahyu dengan akal, antara Al-Quran dan rasio, itu tidak boleh dipisahkan. Maka semuanya harus kita pakai, termasuk juga hati. Jadi tidak semua yang tidak disebut dalam Al-Quran berarti nggak penting. Ada dan banyak sesuatu yang sangat penting tapi tidak disebutkan oleh Al-Quran semata karena sesuatu itu memang melekat pada diri kita. Jadi kalau nggak dilakukan oleh Rasulullah SAW berarti haram nih. Pokoknya semua yang tidak dilakukan Nabi itu berarti haram, nggak boleh. Tidak semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang haram. Nabi meninggalkan sesuatu itu banyak faktor. Kadang Nabi meninggalkan sesuatu itu memang karena nggak sesuai dengan kebiasaannya. Nabi itu manusia. Suatu ketika Nabi dihidangkan makanan lagi bepergian, makanannya enak, daging. Begitu Nabi mau pegang, kata sahabat yang mendampingi, ya Rasulullah, tahu nggak itu dari apa? Ini apa? Oh, itu daging dob. Dob itu biawak gurun. Nabi langsung narik, tangannya nggak jadi makan. Lalu sahabat bertanya, haram ya Rasulullah? Enggak haram. Cuma saya nggak biasa aja. Nggak ada di tempat begini. Kan ya kalau yang lain mau makan. Nabi meninggalkan sesuatu bukan karena sesuatu itu tidak boleh, tapi karena semata sesuatu itu tidak sesuai dengan preferensi pribadi beliau, enggak selera beliau. Yang lain-lain tetap makan. Nabi juga kadang meninggalkan sesuatu itu karena memang Nabi sebagai itu bisa. Contohnya ketika sholat asar, Nabi SAW menambah rakaat. Sebagian riwayat kurang rakaatnya. Bukan karena sengaja, tapi karena lupa. Ada juga Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu karena tidak mau memberatkan umatnya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan, kalau saja tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Artinya apa? Perintah itu tidak dilakukan oleh Nabi, tidak diberikan oleh Nabi, karena beliau tahu bahwa kalau itu dilakukan akan memberatkan. Apalagi di Jogja sini kan nggak ada siwak. Kalau ada pun paling dijual mahal. Nah jadi banyak sebab. Kadang juga Nabi SAW tidak melakukan sesuatu karena sesuatu itu sudah masuk di dalam perintah yang umum. Contoh dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang beriman, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Ini umum. Maka silahkan mau berzikir sendirian, mau berzikir bareng-bareng, mau berzikir di rumah, mau berzikir di masjid, mau berzikir bahkan di kamar mandi, tapi dengan adabnya yaitu dalam hati, silahkan saja. Karena sudah ada perintah umum. Apa yang sudah dimutlakkan oleh Allah dan Rasulnya, jangan dipersempit oleh kita. Nah, ini bagian dari proporsionalitas dalam beragama. Karena itu, ketika Islam datang ke Nusantara dibawa oleh para wali songo, datang ke Indonesia, ke Nusantara ini menjumpai masyarakat sudah beragam budaya dan tradisinya. Peradabannya sudah tinggi. Buktinya apa? Buktinya di Nusantara ini banyak sekali bangunan-bangunan yang mencerminkan ketinggian budaya dan peradaban. Di daerah Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, candi-candi, kemudian situs-situs banyak sekali. Belum lagi peninggalan tertulis atau tidak tertulis. Dan banyak sekali menunjukkan masyarakat Nusantara ini sudah beradab.
punya peradaban. Maka ketika datang para wali songo, ya, mereka betul-betul menggunakan pendekatan umatan wasat. Semua diletakkan secara proporsional. Mereka hadir, ya, tidak kemudian dengan semangat merusak semua yang ada, tapi dipandang dengan pandangan Islam. Islam itu ketika melihat budaya dan tradisi itu ada 3 sikapnya. Pertama, kalau tradisi itu memang baik, maka semakin dikuatkan oleh Islam. Orang Arab dulu punya tradisi qirad duyuf, menjamu tamu. Ketika datang Islam, tradisi itu dikuatkan. Kata Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Diperkuat. Kalau dalam tradisi Arab itu hanya sekedar kemuliaan akhlak, di dalam Islam itu menjadi tanda iman. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Tradisi yang baik. Tradisi yang diniatkan baik, tetapi implementasinya sering menyimpang. Oleh Islam diluruskan. Ada tradisi orang Arab dulu namanya al-wala wa nusroh, belain teman. Tradisi ini bagus, tapi melampaui batas. Right or wrong is my friend. Salah, benar, teman saya. Salah, benar, kelompok saya. Mau salah kayak apa, saya tetap belain dia. Sehingga hukum tidak bisa ditegakkan secara baik. Karena seringkali begitu ada orang melakukan pembunuhan atau kejahatan, dia berlindung kepada keluarganya, kemudian tidak bisa ditegakkan hukum. Kenapa? Karena dibela sama keluarganya yang banyak. Kalaupun dia mau dihukum, perang dulu. Akhirnya satu kejahatan menjadi beragam kehancuran. Nah, oleh Rasul, tradisi ini diluruskan. Bela boleh, sayang teman boleh, tapi caranya, nah, kata Nabi, apa? Unsur akhoka zoliman au mazluman. Tolong temanmu, kata Nabi, baik dia dalam keadaan menzolimi atau dizolimi. Kalau dalam keadaan dia dizolimi, ya bela dia. Tapi kalau dalam keadaan dia menzolimi, antamna'ahu minaz-zulm. Caramu membela dia adalah cegah dia dari kezaliman itu. Kalau dia memang sudah melakukan kezaliman itu, serahkan dia kepada aparatur hukum supaya hukum bisa ditegakkan. Yang ketiga, tradisi yang memang nyata-nyata bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ya, itu banyak. Ya. Dulu pada masa jahiliyah itu minuman keras menjadi ikon status sosial, menjadi lambang prestise. Zaman jahiliyah dulu. Ketika datang Islam, itu dirubah. Perubahannya secara bertahap, tapi dihilangkan secara bertahap. Nah, Wali Songo ketika datang, para doa, para dai ketika datang ke Indonesia, mereka membawa semangat itu. Nilai-nilai proporsional, yang baik dikokohkan, yang agak-agak keliru diluruskan, yang sama sekali sesat dihilangkan. Itu yang menyebabkan kemudian Islam diterima dengan